Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang anak-anak kecil yang meninggal dan kemudian dijaga oleh Nabi Ibrahim di surga? Apakah cerita ini benar adanya? Dan apa saja yang sebenarnya terjadi pada mereka di alam akhirat? Mari kita kupas tuntas berdasarkan berbagai sumber terpercaya dan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan jawabannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Dikatakan pada sebuah hadits bahwa anak-anak kecil yang wafat mendahului orang tuanya akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama istrinya, Siti Sarang. Mereka hidup bahagia di surga sambil menunggu kedatangan orang tua mereka. Keterangan ini dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari. Diceritakan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Beliau melihat seorang lelaki tinggi yang dikelilingi oleh anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun lelaki tinggi di dalam raudah itu adalah Ibrahim alaihi salam, dan sekeliling baginda itu ialah wildan anak yang meninggal dunia pada waktu kecil. Mereka semua yang dilahirkan pada waktu kecil itu mati di atas fitrah yakni Islam dan dimasukkan ke dalam surga." Dalam hadits lain diriwayatkan bahwa hal itu diketahui saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat dan diperlihatkan suasana di surga. Mengutip buku Pintar Hari Akhir karya Abdul Muhsin Al-Muthairi, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Sarah akan mengasuh anak-anak kecil yang wafat mendahului orang tuanya di sebuah gunung di surga. Buku tersebut menyadur Ibn Al-Atiyad dalam kitab Al-Nihayah fi Gharib Al-Hadith wa Al-Athar. Digambarkan kehidupan anak-anak kecil tersebut di dalam surga. Mereka berlarian ke sana kemari tanpa ada yang menghalangi mereka satupun. Seperti halnya perilaku anak-anak di dunia, tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk memasuki tempat yang haram yakni wilayah privasi suatu keluarga. Tidak ada yang harus berhijab menutup aurat saat bersama mereka. Syekh Hamid Az-Zaidi dalam buku 76 pertanyaan seputar alam barzakh edisi Indonesia menjelaskan mereka bermain dan bersenang-senang di surga serta mencari makan sesuka hati mereka. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki surga di alam barzakh, beliau bersabda, "Kemudian aku dibawa melanjutkan perjalanan dan ternyata di sana ada anak-anak yang sedang bermain di antara dua sungai. Aku berkata, 'Siapa ini?' Dia menjawab, 'Ini adalah keturunan orang-orang mukmin. Mereka akan dijaga sampai nanti akhirnya dikembalikan kepada orang tuanya di hari kiamat kelak.'" Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anak-anak kecil orang Muslim yang sudah meninggal dunia tinggal di sebuah gunung di surga. Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah hingga dikembalikan lagi ke pangkuan orang-orang tua mereka pada hari kiamat. Anak-anak kecil yang wafat jadi syafaat. Bayi dan anak-anak kecil yang wafat mendahului ayah atau ibunya akan menjadi syafaat bagi keduanya. Mereka kelak akan menarik kedua orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya lalu memegang pakaiannya atau tangannya seperti aku sedang memegang bajumu, dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke surga." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Brili Al-Rasyid dalam buku The Nobel Moral menjelaskan bahwa bayi atau anak-anak kecil yang wafat ketika hari pembangkitan, mereka bangkit lalu kemudian dijemput oleh malaikat dengan kendaraan, lalu mereka dibawa langsung masuk ke surga tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa kisas. Anak-anak itu kemudian diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya hingga waktunya kedua orang tua mereka masuk surga. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihi salam akan menyerahkan bayi dan anak kecil itu kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Saat tepat di ambang pintu surga yang akan dimasuki bersama orang tua mereka, semua bayi dan anak kecil itu akan tumbuh menjadi dewasa dan hidup bahagia bersama-sama di surga. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Mikdam bin Madi Karib radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka dibangkitkan di usia antara bayi dan manusia tua di hari kiamat, sama dengan bentuk Adam, berhati Ayub, dan setampan Yusuf. Masih muda dan seakan-akan bercelak. Dengan demikian orang tua dan anaknya yang wafat mendahului mereka tidak akan terpisahkan,
Kemudian mereka akan hidup bersama-sama di surga. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah At-Tur ayat 21 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ternyata orang tua yang anak-anaknya meninggal saat masih kecil juga akan mendapatkan keutamaan. Menukil buku Ajari Anakmu Berenang, Berkuda, dan Memanah karya Yuli Farida, selain anak-anak mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Sarah, berikut beberapa keutamaan lainnya. Pertama, dipelihara dari api neraka. Sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abu Hurairah dijelaskan, seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seorang bayi dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan dia. Saya sudah menguburkan 3 orang anak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu benar-benar telah tercegah dari panasnya api neraka." Kedua, timbangan pahala yang berat. Syekh Nashiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir mencatat hadis yang diriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bak-bak, ada 5 hal yang alangkah beratnya di timbangan, yaitu la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan anak saleh dari seorang muslim yang meninggal dunia sedang ia mengharap pahala dengannya." Wallahu alam. Semoga penjelasan ini dapat memberikan ketenangan dan harapan bagi kita semua, terutama bagi mereka yang pernah kehilangan buah hati tercinta. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.